Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hasil survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi, yaitu mencapai 79,9%. Tiga indikator yang mempengaruhi hasil survei tersebut adalah ketegasan Prabowo dalam memberantas korupsi, terutama yang kelas kakap yang dihajar langsung oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, penanganan bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan yang ketiga adalah program MBG yang dapatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Hasil survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo Subianto. Kepuasan publik karena Presiden Prabowo dinilai gigih memberantas korupsi. Presiden Prabowo juga menjadikan hasil survei tersebut sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Mayoritas publik berdasarkan survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto karena dinilai gigih memberantas korupsi. Sebanyak 17,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo karena telah memberantas korupsi. Berdasarkan temuan terbaru indikator politik Indonesia, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Trust terhadap kejaksaan naik, jadi hampir 80%. Itu baru memang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Ya. Terakhir tertinggi itu tahun 2024 ya. Tetapi sepanjang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang kelas kakap ya, yang digarap oleh kejaksaan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Presiden Prabowo menjadikan hasil survei tersebut sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Yang pertama, approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada, dan kita lihat juga berupa catatan-catatan yang tentunya justru catatan-catatan ini yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Komnas untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Walaupun itu sekitar 2-3%, tapi itu cukup berarti dan penting kami menjadi manusia. Selain karena telah memberantas korupsi, masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo karena sering memberi bantuan dan menilai program kerjanya bagus serta sudah ada hasilnya. Pemberantasan korupsi menjadi faktor paling dominan dalam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto, karena adanya persepsi kuat mengenai keberanian dan ketegasan Prabowo dalam menangani kasus-kasus besar. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia pada Februari tahun 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 79,9%, di mana sektor pemberantasan korupsi menjadi pemicu utamanya. Berikut adalah alasan-alasan mengapa pemberantasan korupsi menjadi faktor yang sangat dominan di mata responden. 1. Persepsi ketegasan dan keberanian. Responden menilai Prabowo sebagai sosok yang berani memberantas korupsi dan memiliki sifat tegas serta berwibawa dalam memimpin. Sikap ini dianggap sebagai kartu as yang meningkatkan legitimasi sosial pemerintahannya. 2. Fokus pada kasus korupsi, kelas kakap. Masyarakat menunjukkan keyakinan tinggi bahwa pemerintah serius dalam menangani korupsi berskala besar. Survei menunjukkan bahwa mayoritas publik yakin Presiden Prabowo mampu menyikat kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara. Hingga Februari tahun 2026, agenda anti korupsi tetap menjadi alasan terbesar bagi masyarakat untuk merasa puas dengan kinerja setahun lebih pemerintahan Prabowo. 3. Komitmen terhadap integritas birokrasi. Prabowo secara terbuka memberikan pesan kuat kepada para pengusaha agar tidak mencoba membeli pejabat melalui praktik suap. Ia menegaskan akan ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum bagi mereka yang mencoba memengaruhi birokrasi dengan uang. Komitmen ini memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. 4. Perbandingan dengan faktor lain. Meskipun program sosial seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat juga mendapatkan apresiasi tinggi, sekitar 20,5% dalam survei berbeda, sektor penegakan hukum dan anti korupsi secara konsisten muncul sebagai alasan utama kepuasan. Gen Z menjadi kelompok dengan tingkat kepuasan tertinggi terhadap program makan bergizi gratis, MBG, dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah beberapa alasan utama yang melatar belakangi dukungan dan kepuasan Gen Z terhadap program tersebut. Manfaat nyata dan langsung. Program MBG dipersepsikan sebagai kebijakan yang konkret karena dampaknya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Sederhana dan mudah dipahami. Bagi Gen Z, program yang memiliki narasi sederhana dan tujuan yang jelas cenderung lebih diapresiasi dibandingkan kebijakan yang bersifat teknis atau abstrak.
Solusi masalah gizi. Program ini dinilai efektif dalam upaya pemenuhan pangan dan mengatasi masalah stunting pada anak-anak, yang menjadi perhatian penting bagi masa depan generasi muda. Pemerataan kesejahteraan. Banyak responden, termasuk Gen Z, berpendapat bahwa program ini sebaiknya ditujukan kepada seluruh anak di Indonesia guna mendorong pemerataan akses gizi. Secara statistik, tingkat kepuasan Gen Z terhadap program MBG mencapai 80,7%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kepuasan publik nasional yang berada di angka 72,8%. Hal ini turut berkontribusi pada tingginya angka approval rating Presiden Prabowo di mata anak muda. Berbagai kebijakan dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto selama setahun lebih memegang tampuk pemerintahan, mulai dari program unggulan makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi hingga kebijakan terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Menyoal kinerja Presiden Prabowo, lembaga survei indikator politik merilis tingkat kepuasan masyarakat mencapai 79,9%. Jumlah yang besar artinya banyak masyarakat yang puas akan kinerja Presiden Prabowo. Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan menolak jumawa. Kalau kami melihat angka 79,9% ini tentu menjadi cermin dari kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah tentu melihatnya ini sebagai bukan sebagai angka kemenangan, tetapi merupakan mandat untuk bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan dari angka-angka survei tersebut, ada harapan, ada ekspektasi yang tinggi yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi yang sangat baik bagi kami, dan tentu menjadi cambuk untuk kemudian bisa lebih keras lagi dalam bekerja. Approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026, kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9%. Ya. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden. Ya. Dalam survei itu disebutkan bahwa approval rate dari Presiden Prabowo Subianto tinggi di angka 79% atau hampir 80%, dan ini adalah approval rate yang tertinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo sangat tinggi, dan mencerminkan dari capaian-capaian kinerja yang selama ini dikerjakan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini, kemudian manfaatnya dirasakan oleh banyak sekali rakyat Indonesia, dan kebijakan-kebijakannya dianggap cukup tepat dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. Capaian-capaian yang dirasa dan kemudian memberikan manfaat tadi itu kemudian belum selesai, karena pemerintahan Presiden Prabowo ini baru berjalan 1 tahun, dan ini masih ada sisa dalam 4 tahun yang akan datang, dan insya Allah program, visi, kemudian rencana baik yang sudah berhasil seperti misalnya soal sembada pangan akan terus dipertahankan, akan terus ditingkatkan untuk komoditi yang lain, dan MBG misalnya yang saat ini sudah 60 juta maka akan terus digenjot untuk bisa selesai 2,9 juta selesai di tahun 2026 ini. Kemudian program koperasi desa Merapati, sekolah rakyat, kemudian irigasi, kemudian pembangunan renovasi sekolah, dan program-program yang lain itu akan terus diselesaikan sembari merencanakan rencana-rencana baru yang tentu saja semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kita dan redistribusi kekayaan negara yang lebih adil, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan itu betul-betul bisa diraih dalam waktu yang tidak lama. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, melempar peringatan tajam meski mengapresiasi capaian tersebut. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak mabuk oleh angka. PDIP, dalam posisinya sebagai penyeimbang, menegaskan kepuasan publik tidak boleh bersifat temporal, apalagi hanya sekadar semu di atas lembar statistik. Statistik mungkin berkata puas, namun PDIP akan memastikan apakah kepuasan itu bernapas di kehidupan nyata atau hanya gelembung sesaat. Rakyat memang akan mengapresiasi jika pemerintah bekerja, namun protes akan segera menyusul jika kinerja hanya berakhir sebagai angka-angka yang hampa makna. Baik, pandangan dari PDIP Guntur Romli sebagai partai oposisi atau partai penyimbang adalah wajar ya, di mana PDIP menginginkan kepuasan publik ini bukan bersifat temporer tapi berkelanjutan, dan dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.